Pemirsa, Kominfo Provinsi Jawa Timur menginformasikan PT PLN saat ini terus berkomitmen menjaga jalur backbone 500 kV pada sistem kelistrikan Jawa Bali tetap prima melalui program grebek jaringan pada jalur backbone tower 242, 243, Sudet 500 kV Grati Krian. Program grebek jaringan itu sendiri diantaranya berupa sosialisasi peraturan terkait bahaya listrik tegangan tinggi, sekaligus pendekatan kepada pemilik lahan dan tanaman yang berpotensi menimbulkan gangguan pada keandalan sistem kelistrikan. Sosialisasi ini penting dilakukan kepada pemilik lahan, terutama terkait aturan yang berlaku di sekitar lokasi jaringan transmisi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan perabasan tanaman keras pada jalur transmisi. PLN juga terus mensosialisasikan aturan yang berlaku kepada pemilik lahan yang berada di jalur ROW atau Right of Way jaringan transmisi dan melakukan pendekatan intensif. Di antaranya mengedukasi bahaya yang ditimbulkan serta menawarkan bibit pengganti tanaman yang dirabas dengan jenis tanaman perdu untuk diserahkan pada setiap grebek jaringan. Kegiatan ini menjadi poin krusial sehingga zero kritis pada jalur right of way atau ROW di wilayah Jawa Timur dan Bali dapat tercapai. Sebagai informasi, komitmen untuk menjaga keandalan jaringan transmisi melalui grebek jaringan ini menjadi langkah serius PLN dalam menghindari potensi timbulnya gangguan, baik gangguan internal pada lokasi maupun gangguan yang bisa meluas, mengingat jalur Sudet 500 kV Grati Krian ini mengevakuasi daya sekitar kurang lebih 1.300 MW. Dengan kata lain, jika terjadi gangguan di Jawa Timur, maka akan berpengaruh terhadap seluruh sistem Jawa Bali. Berikut ini, mari kita simak jalannya sosialisasi manfaat dan bahaya listrik Sudet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi dan SUT atau saluran udara tegangan tinggi. Sosialisasi ini diberikan PLN UPT atau Unit Pelaksana Transmisi Krian kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Hulaan, Menganti, Gresik pada Jumat 10 Februari 2023 kemarin. Reportase Indramawan dan Titik Sulastri untuk Warta 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK Desa Hulaan yang insya Allah beliaunya sedang perjalanan. Yang saya hormati Ibu-ibu Ketua PKK Desa baik dari RT maupun RW yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat beliaunya kita semuanya bisa hadir di balai desa tercinta ini dengan keadaan sehat walafiat. Karena pada hari ini alhamdulillah ada di tengah-tengah kita yaitu sosialisasi dari PLN
Trian, yaitu tentang bahaya listrik sutet. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada sore hari ini nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Lah ini Bu ya, next tadi Pak, lagi. Oke. Apakah boleh dan berbahayakah tinggal di bawah jaringan sutet atau SUTT? Jawabannya sih boleh dan tidak berbahaya sepanjang tidak memasuki ruang bebas. Ruang bebas itu mana? Yang ini Bu. Nah ini dari jarak ini sangat berbahaya Bu. Ini kan listrik ini ya. Nah ini menara kita, tower kita, biru-biru ini Bu. Ini tegangannya ini listriknya. Nah ini jaraknya 5 meter Bu ya. Kalau SUTT ini minimum 5 meter peraturan menteri Bu ya. Nah kalau antena ini sama rumah sama pohon semuanya di bawahnya harusnya gitu agar aman dari induksi listrik. Jadi aman Bu ya. Bahkan denialnya juga properti itu sekarang mahal Bu. Belinya murah, sekarang ada perumahan malah mahal ya sekarang. Next Pak. Lah ini peraturan menteri Bu ya. Ini yang tadi saya bahas. Ini adalah kondisi yang kelebihan Bu ya tadi. Jarak ruang bebasnya Bu. Nah ini kan dari sini kan harus 5 meter. Tapi pohon ini sampai ke sini. Lah ini harus dipangkas. Antena juga gitu, jangan lebih ini Bu. Jarak minimum. Berbahaya sekali. Yang aman ini Bu, di bawahnya. Bahkan induksi itu sangat kecil sekali di sini aman. Ini aman, cuman antenanya aja yang tidak aman, perlu dipotong dan dibawa seperti ini, normal ini. Paham begitu? Lanjut Pak. Oke Bu, ini Bu, aktivitas yang mengundang bahaya untuk jaringan PLN padam, listrik padam ya ini Bu ya. Tolong diperhatikan Bu. Bermain layang-layang dengan benang kawat dan balon udara. Jangan bermain ini Bu ya. Mungkin anak-anaknya atau ponakannya bahkan mungkin yang bahaya mungkin bisa bermain layang-layang ya. Nah ini jangan boleh Bu. Dekat jaringan PLN akan berbahaya sekali. Mengakibatkan fatal, bisa terbakar di sini orangnya dan meninggal. Yang kedua, membakar sampah di bawah jaringan PLN. Nah ini berbahaya sekali Bu. Karena lama-lama akan keras, akan putus koneksi juga kabel yang di sini, konduktor kita ini, jaringan PLN ini. Makanya nggak boleh membakar sampah di bawah jaringan PLN atau dekat tower juga. Yang ketiga, aktivitas yang mengundang bahaya, penggalian mungkin proyek mungkin atau kablingan mungkin. Jangan sampai mendekati tower kita Bu, akan berakibat roboh. Roboh nanti listrik padam di sini. Nah makanya dari itu aktivitas yang mengundang bahaya ada 3 Bu ya. Tidak boleh bermain layang dengan benang kawat dan balon udara. Yang kedua, membakar sampah di bawah jaringan PLN tidak boleh. Yang ketiga tadi ada penggalian. Ini harus melapor dulu tuh tugas kami PLN agar tidak mendekati tower. Amannya gimana? Boleh sih, cuman harus komunikasi agar tower jaringan PLN tidak padam roboh. Itu saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTT saluran udara tegangan tinggi. Untuk jarak aman pada sutet adalah 9 meter. Untuk jarak aman pada SUTT saluran udara tegangan tinggi minimum 5 meter ini. Jadi ini jarak aman secara vertikal. Jarak vertikal itu berdiri Bu ya, pohon dan bangunan tadi. Lain untuk jarak aman pada sutet adalah 17 meter. Untuk jarak aman pada SUTT adalah 10 meter dan 7 meter. Ini jarak aman waktu penggalian Bu, 10 meter atau 17 meter atau 7 meter tadi. Kalau yang 17 meter ini jarak aman untuk sutet, horizontalnya penggalian. SUTT 10 meter dan 7 meter.
Genteng. 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 Pohon. Pagar. Pagar. Pagar tingkat itu. Apa bayang nggak Pak? Kan iya tingkat atas di listrik itu di ininya pagar yang angkat. Pagar tingkat. Bahaya Pak nggak Pak? Nah iya. Iya kan rumah saya tingkat. Kabelnya itu nempel di ini loh pagar besi. Iya. Iya. Iya kabel yang nyalur itu loh Pak. Iya. Kabel SUTI Bu ya, saluran udara tegangan menengah. Itu ada isolasinya juga Bu di situ. Jadi gini Bu, kalau ada bangunan yang mendekati jaringan PLN, baik distribusi maupun transmisi, Ibu harus komunikasi dengan petugas PLN Bu. Jadi nanti bahayanya apa akan kita tangani Bu. Artinya untuk pengendaliannya agar masyarakat umum tidak tersengat jaringan PLN gitu Bu. Jadi kalau udah terlanjur itu ya berarti memang ada solusinya Bu ya. Nempel Bu ya. Lah ya nempel kan. Lah ya nempel Bu ya. Lagi. Jaraknya ya, kena angin kayak gini. Selama ini berarti aman Bu ya. Iya, cuman kan takutnya pas ramai apesnya orang. Oke Bu, nanti kita sampaikan ke distribusi juga, tapi nanti kami akan perlu dukungan foto juga untuk di mana lokasinya, dengan ibu siapa gitu. Jadi penanganan dari petugas kami akan untuk distribusinya, kita akan distribusi. Kebetulan dia nggak ada di sini distribusinya. Itu Bu ya. Jadi saya infokan ke beliau juga. Oke begini, sambut begini.